Oke guys, di episode kali ini dan di bulan ini channel Ngupi ala RK bakal mengadakan giveaway dengan hadiah uang tunai ratusan ribu rupiah. Bagi kalian-kalian nih yang mau dapetin uang ratusan ribu rupiah, ikutin setiap video di channel ala RK. Bakal ada pertanyaan-pertanyaan menarik seputar ngulik, ngevlogs di channel Ngupi ala RK. Dan syaratnya gampang, kalian tinggal subscribe, comment, and like, dan juga share, dan cantumin jawaban kalian di kolom komentar, dan juga cantumin nomor WA kalian. Bagi pemenang bakal diumumin tanggal 14 Agustus. Langsung aja simak setiap video di Ngupi ala RK. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngupi ala RK. Sekarang gua di Farahadi lagi sama bintang tamu. Bintang tamu udah bintang tamu? Belum. Oh belum, baru mau ya? Baru mau. Oke. Sekarang gue lagi sama ini nih, Duta Pemuda Indonesia Provinsi Banten nih. Itu udah sering banget sama dia. Bosen deh lu ya pada. Bang ya, cantik kayak gini mana bosen sih? Saja Bang. Oke. Malam ini kita bakal ngebahas tentang perbucinan nih, keuuan percintaan remaja sekarang. Banyak lah nanti keseruan-keseruan, pertanyaan-pertanyaannya, pokoknya simak terus nih di podcast kali ini. Temanya perbucinan dan itu tentang keuuan gimana gitu ya, Umunya orang-orang bucin lah ya. Apalagi tentang fuckboy. Ya, fuckboy, fuckgirl yang makin merajalela ya. Oke, nih aku dia kayaknya ngomong fuckboy itu kayaknya banget gitu. Oke, buat perkenalan dulu, aku perkenalan lagi nih kayaknya. Kayaknya boleh deh perkenalan lagi ya. Oke, perkenalan dulu dong. Ini siapa? Cindy Febria. Namanya Cindy Febria. IG-nya apa? Cindy_Febria. Nah, itu nanti nih ada di bawah sini. Oke. Gak akan nanya gitu lulusan apa? Nanya nggak? Nggak usah kali ya. Nanya dulu. Lulusan mana kak? Pensiun fuckgirl ya. Pensiun fuckgirl loh. Pensiunan fuckgirl. Kayaknya, aduh. Makin seru kan, penasaran kan? Penasaran nih kayaknya nih sama kehidupan fuckgirlnya gitu. Ini pensiunan loh. Pensiunan fuckgirl ya ampun. Kayaknya hitung udah ada berapa? 5, 6. Jangan, kakak itu malah. Udah nggak gitu. Kakak itu. Udah pensiunan gitu. Susah ya. Oke. Jadi gue nih pertama dia pengen nanya dulu gitu tentang keuuan pacaran remaja sekarang ini. Kayak kan udah banyak banget nih, apalagi kan di aplikasi TikTok tentang kayak kemarin tuh when somebody love me. Alay. Terus yang apa tuh lagi I like you. Begitulah pokoknya nanti lagunya ada kok ada. Dan udah Pak, kayak untuk para jomblo kayaknya cuma bisa gemeter ya ngeliat kayak gitu. Udah cuma bisa meronta-ronta hatinya. Tapi sekarang jomblo nggak? Gimana ya? Rumit. Jadi bilang rumit. Dibilang jomblo, ya nggak jomblo. Dibilang jomblo sebenarnya jomblo gitu loh. Gimana sih maksudnya? Sebenarnya nggak jomblo. Taruh. Bagi yang tahu nih tulis aja di sini di Iya. kolom komentar. Itu nanti sebagai giveaway untuk bulan ini. Iya. Sip. Cari tahu sendiri ya. Tahu sendiri. Terus gimana tuh? Jadi ini jomblo tapi dibilang jomblo, ngomong jomblo tapi jomblo gitu. Gimana sih maksudnya? Mungkin bisa dibilang jomblo, tapi punya orang yang spesial alias gimana tuh? Bingung juga ngertinya. Kayak ini. Kalau misalnya orang pacaran kan, ada status nih hubungan pacaran gitu kan. Kalau jomblo ya emang gue nggak punya siapa-siapa karena nggak ada hubungan apa-apa, tapi punya orang yang spesial gitu loh. Bentar. Gue tuh sedikit bisa nerawang. Kalau dari garis tangan, dari garis wajahnya. Iya Jay, garis wajah. Kayaknya tuh dia nanti kayak judul film. Apa tuh? Teman tapi menikah. Ya. Bener bisa jadi. Bisa jadi kan? Nggak ada yang nggak mungkin sekarang. Ya memang semuanya berawal dari teman. Orang juga banyak kan awalnya dari teman kan. Bener banget. Iya nggak sih? Kita cuma bilang apaan sih dia tuh teman gua gitu. Nah. Tapi lama kelamaan Malah suka. punya perasaan dari makanya teman bisa jadi perasaan. hati-hati yang udah punya suami ataupun istri tuh. Hati-hati sama pensiun fuckgirl. Ketikung dan juga. Waduh. Bahaya banget ya. Dan itu menurut Kak Cindy nih sebagai pensiunan lah. Pensiunan. Sebagai pensiunan gimana sih keuuan remaja-remaja sekarang tuh, maksudnya Kak Cindy tuh dulu kayak gitu kan sih?
Enggak kali ya, beda Enggak. zaman ya. Apa dulu? Maksudnya Karena belum ada TikTok gitu. belum ya, Oh, dulu belum. belum ada TikTok, Instagram juga kayaknya nggak hits banget dulu ya. Cuma kalau zaman dulu mungkin kok Tukeran pin uannya- BB. tukeran pin BB, terus tukeran Facebook, ya kan nama Facebook. Terus abis itu paling jalan ketemu kayak gitu. Kalau sekarang kan keuannya dikit-dikit gandengan tangan dibikin video. Nah Iya. itu kan orang jadi meronta-ronta kasih yang jomblo, cuy. Betul banget Bener kan? kan. Ih. Belum, makanya kita belum dengar berita tentang jomblo yang bunuh diri tuh. Aduh, jangan sampai Jangan sampai lah. bunuh diri gara-gara ngeliat video TikTok gitu. Mungkin, ya bisa jadi, maksudnya Kan nggak lucu gitu. Nanti kalau Nggak. ditanya gitu di sana gimana? kamu mati kan? bunuh diri? Karena saya nggak punya Ngeliat ke- pacar. Iya, enggak. Ngeliat ke Uwan di TikTok Oh, gitu, iya, kan nggak bener. lucu. Iya, bener. Dan pendapat Kak Asin kan kalau dulu nih gue inget banget nih dulu nih, kayaknya gue belum tua-tua banget lah. Berarti lu orang dulu ya? Enggak juga gitu, tapi pernah lah melewati masa-masa tuker pin BB sama tuker Facebook gitu. Jadi dulu di Facebook tuh ada yang misalkan tulisan tuh dicampurin sama nomor. Misalkan minta M1MT4. Gue bacanya bingung. Itu nomor apa di tulisan itu dicampur udah kayak tulisan sudah WC. Iya benar-benar. Tulisannya alay gitu dipakai angka ya kalau zaman dulu ya. Betul. Tapi sekarang ada lagi keuangannya. Apa tuh? Sekarang kalau lihat di TikTok gitu, keuangannya itu nulis ngiseng sih awalnya prank ya. Ngiseng nulis nama Instagram atau sosial media ditempel atau disembunyiin di motor. Nah motor itu motor-motor cowok. Oh iya paham. Itu biar di follow. Tapi banyak kejadian itu langsung di DM. Dulu Bisa aja berawal dari situ. pas zaman SD gue punya temen nih, jadi ceritanya gini, dia suka sama satu cewek dan dia tuh nggak berani ngungkapin, dia selalu naruh apa sih namanya kertas di kolong mejanya. Dulu kan ada tuh kolong mejanya kan, kolong mejanya, jadi dia suka naruh tuh di situ dengan ada kata nanti ketemuannya. Jadi dulu masih pakai surat-surat Tuh, ya. apalagi gini, gue punya teman pondok, dia tuh kadang kalau pengen ketemuan pun masih harus surat-suratan gitu. Gue punya teman pondok yang misalkan jangan lupa makan ya gitu gini. Ini nggak bakal gue makan orang di pesantren. Iya benar. Betul banget kan. Pasti dapat makan kan ya? Pasti dapat makan. Dan kita tanya-tanya lagi nih sama pensiunan Pak gitu. Pensiun. Sekarang bahasa pensiunan. Bener kan? Pak girl, pensiunan, pak boy, pak. Berarti kalau misalkan digodain itu udah tahu gitu ya. Udah kebal. Udah kebal gitu ya. Mana gue darat, gue basah Bisa gitu. bisa dibilang kalau sekarang lagi zaman-zamannya COVID-19 nih, udah dikasih vaksin gitu loh. Udah ada vaksinnya gitu. Udah ada ya. vaksinnya Nah, gitu. tuh bagi. Nih bisa minta vaksinnya sama kasih bagi cewek-cewek baper nih yang gampang baper. Nah, benar. Itu bisa minta vaksinnya ke kasih di pesennya di bawah ini. Ya kalau ngayal aja sih kalian pesennya. Tapi semuanya memang kalau dipikir itu tergantung jam terbang sih, asik. Gila, ini kayaknya jam terbangnya udah tinggi banget ini. Gue nggak yakin kalau dia yang di PHP ini. Gue nggak yakin. Justru berawal dari situ, kenapa adanya Pak Girl? Karena berawal dari PHP dan berawal dari disakiti. Jadilah Pak Girl. Taruh, gue ralat. Gitu. Gue sebagai cowok nih. Jadi maksud lu menyalahkan cowok gitu? Enggak menyalahkan. Tapi ada memang yang kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga yang memang kan beda-beda. Ada yang karena emang dia mau yang Pak Girl itu aja. Maksudnya ada yang maunya dia selingkuh ya selingkuh Oke, aja. sekarang pertanyaannya gini. Di saat lu lebih milih cewek cowok alim atau cowok bad boy? Nah, alim dalam kata arti dia tuh good boy. Good boy. Gue lebih milih yang good boy. Good boy. Kenapa gue bilang good boy? Alim sama good boy kan beda ya. Kadang kalau yang alim itu bisa berubah. Maksudnya dia itu bisa berubah jadi bukan jadi diri dia sendiri. Tapi kalau yang good boy ataupun orang yang sad boy, pasti dia ada waktu suatu saat dia harus berubah menjadi orang yang alim atau good boy. Itu pernyataan. Dan kalau menurut gua nih, kalau lu milih bad boy itu nggak semuanya buruk. Iya. Tapi dia memiliki pengalaman yang luas. Iya. Betul kan? Tapi dia bisa membawa lu ke ke suasana yang lebih baik Iya, gitu. benar. Karena dia udah tahu pengalamannya, udah tahu jalannya, udah gimana tahu tracknya gitu ya. Pengalaman kan siapa yang fuckboy? Tahuan kan? Enggak, cuma 4. Cuma 4. Masih Iya. dikit lah, harus lebih banyak lagi jam terbangnya. Aduh. Ntar udah lama-lama gue godain. Juga kan gue bilang udah kebal. Vaksinnya, gue nggak tahu vaksinnya apa. Vaksinnya kayaknya masih langka sih. Masih
masih langka. Masih- Lu nemuin gimana urusannya sih? Maksudnya masih langka dialami oleh para wanita fagirl yang lain gitu. Oh, sip. Dan sekarang juga kan banyak nih, kayak misalkan kita komitmen aja, nggak usah ada ikatan gitu. Dan kadang ada juga yang ta'aruf tapi ketemuan jalan. Apa kata arti ta'aruf gitu? Itu nggak ada, isi ta'aruf tuh ketemuan jalan. Bener. Sekarang dilurusin, kata arti ta'aruf. Lu datang ke rumahnya, hitbah dong. Iya, Ada benar. ta'aruf, gak lama hitbah. Iya bener. Nggak jalan gitu. Nggak jalan, nggak ketemuan gitu ya, nggak makan bareng gitu ya. Nah. Makannya tapi didampingin sama keluarga-keluarga Betul. gitu ya. Kita ta'aruf ya jalan 3 bulan, 4 bulan, Itu bisa 5 bulan. dibilang apa ya? Kalau zaman sekarang bilangnya pacaran Islami ya. Sekarang aja udah pacaran Islam. Aduh. Gak habis pikir gue gimana. Lu pacaran aja, nggak usah Islami. Betul. Sosok ini lagi beralih. Sama dong. Oh, Aduh, gue gak habis pikir itu gimana ceritanya. Tolong jelasin di kolom komentar mungkin ya. Jelasin aja nanti. Pacaran Islami. iya gue bingung. Kita ta'aruf nih. Misalkan kita ta'aruf aja ya gitu. Jalan 4 bulan, 3 bulan, merayain anniversary. Nggak ada ta'aruf anniversary gitu kan. Habis jalanin itu sudah 4 bulan, 3 bulan, aku bosan kita Ntar dulu, yang gue bingung, anniversary itu kan setahu gue tuh per tahun ya. Jangan salah ya. Sekarang di Facebook banyak yang kayak gitu kan. Enggak, maksudnya anniversary itu kan seharusnya Iya. merayakannya itu per tahun gitu kalau Tapi dalam kan- hubungan. Tapi kenapa ini setiap bulan ya? Nah, kayak cicilan motor gitu. Yang itu yang pengen gue bahas juga gitu. Kenapa anniversary itu dirayain tiap bulan? Anniversary ya, happy 5 month, anniversary happy 6 month. Kenapa gitu? Lu kayak cicilan motor Iya, gitu. bener. Kenapa? Kan yang namanya anniversary itu setiap tahun, bukan setiap bulan. Ini gue lurusin. Semoga lu nggak salah nanti pas menyicil motor. Gitu. Iya, maksudnya kalau lu punya cicilan motor dari sekarang nih ya, lu ucapin dah tuh motor lu Nah, tiap ini bulan. anniversary motorku. Tapi beda pikirannya. Pasti kalau yang punya cicilan motor pikirannya, aduh, gue besok bayar pakai apa ya gitu. Tapi kan sama aja sih kalau pacar, aduh besok gue pasti surprise apa ya, kan gitu. Betul. Iya nggak sih? Mending jadi cowok cuek. Gak banyak loh ini. Cewek pun juga harus kayak gitu. Harus jadi cewek cuek. Maksudnya Gimana nih? walaupun banyak yang mendekat asik, banyak yang mendekat, tapi lu harus lebih selektif. Maksudnya selektif dalam melihat karakter dan sebagainya. Lebih memilah gitu ya? Iya, maksudnya jangan gampang baper sih. Mungkin kalau yang dialami sama cewek-cewek sekarang tuh banyak yang baper ya. Dikit-dikit baru dikasih di chatting tiap hari atau di video call tiap hari gitu. Langsung baper 3 hari 4 hari seminggu langsung baper. Padahal belum tentu kan dia juga emang suka sama elu Itu kan. benar yang pengen gue omongin juga. Paling mungkin karena dia mengisi kekosongan dia ataupun emang dia mau yang sebagai teman, tapi yang mereka tuh butuh teman yang peduli gitu kan. Betul. Terkadang ada kalanya kita tuh harus pintar menilai mana yang benar-benar serius, mana yang bukan, dan juga mana kita tuh nggak boleh kebaperan istilahnya. Di saat ada cowok atau cewek gitu dekat sama kita dan dia care, dia perhatian, dia fair sama kita, itu bukan menandakan dia suka, tapi dia ingin menjadi teman dekat kalian. Benar. Tidaklah lebih gitu. Jadi istilahnya jangan mudah baperan. Hashtagnya jangan mudah baperan. Soalnya gini, biasanya kalau cewek ataupun cowok ketika dia ada masalah atau dia merasa tersakiti, pasti dia menyalahkan lawan jenisnya. Betul. Bener betul nggak? banget, betul. Sebenarnya kalau menurut gue ya, menurut gue itu kalau di analisis, asli analisis, kalau di analisis itu bukan salah si orang ini, bukan orang salah lawan jenisnya, tapi malah salah diri kita sendiri, karena setiap orang itu kan punya rasanya masing-masing, punya perasaan masing-masing. Betul, Dan betul. cuma diri sendiri yang bisa kontrol. Betul. Iya nggak sih? Jadi gimana sih? Sekarang gini, dalam kata arti pacaran, kalian bilang ini pacar gua pacaran sama dia. Kata pacaran menurut gua bukan so benar atau gimana, tapi ini menurut pemikiran logika gua, menurut pemikiran gua, pacaran tuh cuma kata-kata hayalan yang kita buat gitu. Sekarang lu pikir, pacaran emang ada resmi kayak misalkan buku nikah gitu. Ada status resmi enggak gitu. Pacaran cuma lu bilang ini cowok gua, ini cewek gua, kita pacaran, kita berhubungan, nggak ada. Dan itu cuma hanya hayalan lu, kata-kata yang lu buat, padahal lu tuh cuma sebatas teman dekat. Kalau emang lu dekat sama cewek atau cowok gitu, ya lu dekat aja. Maksudnya Benar. kalau lu bilang kita pacaran gitu, apa sih kata arti pacaran Benar, sebenarnya gitu? Nah, berarti gue tuh paling gak suka nih, ada orang yang misalnya sering banyak nih kejadiannya, orang yang pacaran, tapi entah cewek ataupun si cowoknya ini menuntut, maksudnya lu nggak boleh dekat sama ini ya, lu nggak boleh dekat sama itu ya, jadi Betul.
Itu menurut gue hubungan yang nggak sehat sih. Betul, karena Hubungan terlalu yang- mengekang gitu ya. Iya, satu terlalu mengekang, kedua maksud gue yang lu bilang tadi pacaran itu hanya jadi sebatas kata-kata gitu kan, hanya kata-kata aja. Nah maksud gue tuh gimana ya? Yang lucunya itu kalau lu ketika banyak nih kejadian di lapangan seperti ini. Ketika lu punya pacar, terus pacar lu mengekang dan hubungan yang nggak sehat, lu nggak boleh dekat sama siapapun lawan jenis terutama. Ketika putus pasti bingung mau curhat sama siapa. Pasti Betul. bingung gimana. Tuh. Ini gua tambahin juga, dan sebetulnya ini tips nih buat cewek-cewek. Cowok tuh paling nggak suka namanya dikekang. Dalam- Itu pun cewek, tapi tergantung sih Iya, beda-beda. tergantung betul. Dalam hobinya, dalam mereka berteman, dalam mereka berhubungan, intinya tuh dalam hubungan itu adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan itu akan adanya keruntuhan. Benar. Dan kita harus yakin satu sama lain, tumbuhkan satu kepercayaan untuk kerukunan selanjutnya. Iya. Karena misalkan kalian langgeng nih sampai ke yang jenjang lebih serius, tapi di situ kalian nggak ada nilai kepercayaan atau keyakinan satu sama lain, dan itu belum bisa dibilang kalian ingin melaju ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena intinya pada dasarnya hubungan adalah keseriusan dan juga keyakinan satu sama lain. Benar. Itu bukan dialami sama cowoknya sih, karena gue juga mengalami seperti itu, malah gue yang dikekang, gue yang di Protektif. overprotective gitu. Makanya dari situ karena mungkin dari jam terbang gue yang udah lumayan, pensiunan gue tahu. gue belajar mengintrospeksi diri. Oh apa nih apa? Tapi memang rata-rata ya kesalahan dari diri kita sendiri gitu. Betul. Karena kita nggak bisa mengontrol rasa, kita juga belum bisa mengontrol ego kayak gitu. Apalagi masa-masa remaja Masih- kan, ya, stabil-stabilnya masih betul, mencari betul. jati diri. Karena kayak di usia-usia kan sini 20-21 kan istilahnya emang yang mau nyari yang udah serius, yang udah matang gitu kan, betul kan? Jadi bukan saatnya lagi untuk main-main gitu. Dan bagi kalian cewek-cewek pun misalkan punya satu laki-laki yang kalian percaya dan kalian udah menemukan satu kepercayaan itu satu sama lain, berhubungan udah lama juga, nggak ada salahnya kalian terus untuk mencoba berjuang bersama gitu. Benar. Karena pada dasarnya nyari yang serius dan yang menemukan satu kepercayaan itu yang paling sulit. Benar, dalam satu sulit hubungan. banget. Tuh. Oh ya, kayaknya dari tadi kita serius banget nih. Iya, serius banget ya. Betul. Minum dulu nih. Gimana nih? Oke, gue minum dulu Minum ya. aja, minum. Gue juga haus. Ini menu salah satu menu yang ada di RK juga ya? Iya, teh manis. Jadi kayaknya kita bahas reaction aja ya. Iya, boleh. Hubungan-hubungan, chat-chatan yang Anak-anak sekarang gitu kan? sekarang gitu, iya. Jadi banyak banget nih kayaknya. Asik. Apalagi Banyak. oh iya, kasih ini adalah player TikTokers kayaknya. Gila. Kalian bisa lihat TikToknya di Cindy_Febri ya? Sama Oke. kayak nama Instagram. nanti ada di bawah ini. Oke. Oh ada nih, kita mau. Jadi gue punya salah satu chattingan anak-anak zaman sekarang atau anak-anak SD atau anak-anak sekolah ini udah wow gitu kan. Coba kasih bacain. Jadi si nggak tahu gue nih cewek apa cowoknya ya. Awalnya gini, aku beneran ketiduran. Oh dari mana dulu? Dari baby kali ya. Enggak, yang dari ketiduran Oh. aja dulu. Aku beneran ketiduran dan baru kebangun. Dari dulu emang suka gini, tidur kebangun ya namanya orang capek. Gimana atuh? Itu jam 12:30. Terus ya udah bodo amat mau ditutup gimana juga, isi otakku emang udah penuh kecurigaan buat aku. Percuma dijelasin kayak gimana juga, asik marah ceritanya. Nggak akan ngechat nih gitu kan. Terus si pasangan ini balas hello, gue nggak tahu tuh ada apa namanya, Mungkin, ya, ada kata-kata ada apa gitu, sensor, ya. sensor. Terus kenapa sih nettingnya nggak hilang-hilang? Nah, kata pasangannya, iya maaf cuek balasannya pasangannya. Terus balas lagi, jangan gitu, aku beneran udah bobo. Emang aku dari dulu gitu ketiduran terus bangun sadar nggak sadar, apa ya namanya ilmunya. Ini ada dua kemungkinan sih, gue nggak tahu sih ini kejadiannya cewek atau cowok. Sebetulnya intinya kepercayaan sih. Ya sebenarnya intinya kepercayaan. Cuman kejadian fakta di lapangan bisa jadi alasan itu. Jadi Biasanya satu untuk cowok alasan. itu lagi jadi alasan untuk mencari atau mungkin dia lagi jalan sama yang lain atau apa. Nah itu harus dicurigain juga ya, wajar aja kalau curiga. Tapi ketika memang dia sudah berkata seperti itu ya udah, urusan masalah dia bohong atau enggak urusan dia sama Tuhannya. Kalau gue sih gitu. Dan jangan jadikan kecurigaan kalian itu sebagai ujung tombak kehancuran hubungan kalian. Tuh. Jadi cobalah berpikir yang positif. Ada baiknya tuh itu seharusnya diomongin baik-baik gitu. Benar. Dan lebih baiknya lagi kita dijelasin juga dan jujur apa adanya. Kalau emang ketiduran nggak apa-apa, mungkin dia capek habis Iya. jaga warung gitu kan. Kalau nggak dia habis jogging gitu, Iya. jogging sore kehujanan masuk angin di rokin kan pengennya tidur gitu. Iya, capek.
capek, ya udah berpikir positif aja gitu. Mungkin habis dikerokin capek, masuk angin, pengen tidur dan ketiduran gitu karena kan. istilahnya gue pacaran sama lu dunia gue bukan lo aja. Nah gitu, apalagi jam 1 malam cuy, waktunya tidur. Ada waktu-waktunya gitu. Nah. Ada waktunya kapan gue harus sama keluarga, harus sama teman, Betul. harus sama kerjaan gue, harus sama lo Harus gitu. sama kasur. Ya, yang penting satu sih menurut gue, ya benar tadi kepercayaan, dan kedua emang komunikasi. Dan emang komunikasi itu lagi-lagi jatuhnya ke kepercayaan, artinya kepercayaan. Betul banget. Dan yang kayaknya ada lagi tuh, gue ngeliat kayaknya yang kedua gitu. Ini gue bisa nerawang dikit-dikit gitu. Yang mana nih yang baby? Baby. Babe, kayak gini katanya. Babe, selalu kan lu nggak ada kota ya, ini lu gua nih. Oh. Pakai apa? Gaya pacaran yang santuy dia, gaya santuy. Tapi biasanya santuy itu yang hubungannya lebih Sebenarnya cuek tapi ya biasa aja Ya, gitu, biasa aja tetap gitu romantis ya. tuh. I'm so sorry but I love you more, asik. Kayak badan lu atong. pakai bahasa Inggris. Iya. Nilainya. Gua tahu nih ini pasti lihat kamu terjemahan nih. Kamu harus download dulu dia. Terus gue telat ngucapin ke lu, niatnya mau paling terakhir ngucapin ulang tahun ke lu, tapi nggak bisa ditelepon, padahal mau banget. Pas lo telepon tengah malam ini mau gue ucapin, tapi lu nggak ada suara. Tapi doaku buat kamu, lu kamu, jadi suka-suka lu. Ya udah suka-suka lu, terserah kamu deh. Tetap seperti yang sekarang, jangan takut jatuh dan jangan takut gagal, karena semua yang diusahakan dan diaminkan itu adalah suatu awal keberhasilan. Dan satu lagi, kamu nggak perlu memikirkan persoalan apapun, fokus dengan tujuan awalmu, dan ingat I love you 1500. Oh 1500 ya? Cenggo. Bukan 3000 ya sekarang ya? Ikutin nih. Kemurahan lo. Nggak bisa nih, ini cowok nih pasti nih. Hampir lupa jaga kesehatan, jangan makan cuma sekali doang, nunggu gue berat loh, butuh ekstra double sabar. Nah, kalau menurut gue sendiri sih ini lebih kepada motivasi. Dan dia kayaknya tuh pengen support. ngucapin ulang tahun. Lebih kepada support sih, ini salah satu hubungan yang sehat, maksudnya gue butuh semangat segala macam, nah dia mensupport. Tapi yang tadi gue dapet sih kayaknya ceweknya itu mungkin maksudnya agak kesal juga ya, karena di situ cowoknya telat ngucapin. Betul kan? Sampai tadi tuh bilang I love you more. Kalau ceweknya bales, kan kalau I love you so much enak dong. I love you too so much. Kalau misalkan I love you more, I love you too more dong. Bener banget kan? Jadi Kayaknya yang gua- kamusnya kayaknya yang salah kamusnya ceweknya sih. Lu ini Mungkin bisa jadi kamusnya yang salah. Ketahuan banget ya pokoknya lu ngeliatnya gitu kan ya. ngeliat kamusnya. Kalau menurut gue si ceweknya bukan masalah gini ya, emang kalau setiap hubungan tuh pasti, kalau biasanya nih kalau masih belum dewasa nih, yang menurut gue dan pengalaman gue pasti yang ulang tahun nih buru-buruan siapa ngucapinnya paling cepet, oh berarti dia orang ya spesial. kadang masih sebulan lagi dia udah ngucapin gitu. Kadang dia nggak tidur sampai pukul 00.00 00.01. cuma buat ngucapin. Ya, Itu zaman gue mungkin SMA ya. Iya. Tapi kalau sekarang itu udah bukan yang penting lagi cuy, maksudnya seiring bertambahnya usia, lu bakal ngerasain yang namanya momen-momen yang beda ketika lu menemukan cinta. Asik. Karena lebih dewasa lagi gitu. Iya benar, udah. Betul. Itu mah apa sih gitu Iya. kan? Lu mau ingat ya syukur enggak, ya udah lebih gitu. Semakin dewasa tuh semakin Betul. bersifat lebih simpel. Asli. Karena kita tidak bisa langsung memaksakan atau saling memaksakan Iya, untuk, benar. untuk melakukan hal yang ya itu kembali lagi itu ego masing-masing. Iya, benar. Kedewasaan masing-masing. Oke, selanjutnya tadi kayaknya ada Q&A. Oh, katanya Q&A-nya gini. Pacaran atau berkomitmen kak? Berkomitmen, karena diriku hanya membutuhkan loyalitas. Benar, gue juga kayak gitu kok. Pacaran atau komitmen, gue juga butuhnya komitmen, bukan pacaran. Karena gue sudah merasakan yang namanya pacaran, itu udah pernah ya kan. Pacaran sehat ataupun nggak sehat, gue juga udah pernah. Tapi dalam tanda kutip nggak sehatnya itu masih batas wajar ya. Nah, itu gimana ya? Sama aja, bukan sama aja sih, tapi karena gue udah pernah merasakan, gimana ya gue ngejelasinnya ya, kalau gue udah pernah merasakan pacaran beda dengan komitmen gitu, mungkin seiring bertambahnya waktu ya, bertambahnya usia juga gitu Betul, kan. betul. Jadi pacaran itu adalah ya kalau lu mau temukan orang yang berkomitmen dan memang dia cepet mau ngasih lu kepastian ya udah. Itu kayak yang tadi dibilang, kasihan ini kan sebetulnya lebih mencari kalau yang di usia sekarang yang lebih matang, yang lebih serius. Iya. Karena gimana ya, pada dasarnya pun nggak hanya cewek sih sebetulnya. Cowok juga. Kadang cowok yang sudah berpikiran dewasa, bukan dalam tanda kutip pikiran dewasa yang kemana-mana ya. Dia yang berpikiran dewasa, yang berpikiran maju gitu. Karena udah capek istilahnya untuk gonta-ganti, satu, untuk main-main, dan yang terakhir tuh nggak ada kata untuk ke tahap yang selanjutnya gitu.
karena tahap yang selanjutnya bukan hanya tahap menikah ya, misalkan kalian berpacaran tapi kalian tidak memiliki komitmen, tapi kalian tidak memiliki tujuan, hanya untuk bersenang-senang, itu sebetulnya sebagai ujung tombak kalian untuk nanti ke diri kalian sendiri gitu. Kalian sayang, kalian cinta sama lawan jenis kalian yang sudah kalian tentukan, yang sudah kalian pilih, tapi kalau di saat tidak memiliki komitmen dan misalnya si cowok atau si cewek itu tidak memiliki keseriusan dan kedewasaan, itu bakal jadi sakit hati sendiri nanti. Tapi setahu gue nih Div, kebanyakan cowok-cowok juga kalau mau serius dia juga harus melihat, maksudnya melihat kebanyakan cowok nih kenapa mereka tuh melihat orang tuh, kenapa mungkin kebanyakan oh ya udah deh gue mau sama dia aja gitu, masih mau nerima sama siapapun gitu. Karena cowok itu banyak penilaiannya. Satu, dia harus menilai dari usia, misalnya oh usia gue masih muda nih, gue masih bisa berkarya, itu kalau cowok. Kedua, gue belum mapan nih, itu biasanya kayak gitu. Kalau dia belum mapan, dia ya udahlah. Nah tapi saran gue lebih baik buat cowok-cowok, kalau emang lu belum siap, belum mapan, lu jangan pernah namanya ngomong mau komitmen atau mau apa sama lu, itu karena beda cuy. Lu nggak tahu kejadian yang 2 bulan, 3 bulan atau berapa tahun ke depan, lu nggak tahu gitu. Kalau emang usia lu masih lama untuk menjalin keseriusan gitu. Tapi bukan nggak boleh ya? Boleh. Dalam kata arti itu dia memiliki satu keyakinan, satu keseriusan yang bikin semangat sendiri gitu. Iya benar. Satu, untuk menumbuhkan mentalnya. Kedua, dalam segi ekonominya, mapan atau enggaknya itu kan usaha kita, dan satu usaha itu kan butuh tekad dan juga butuh semangat, dan semangat itu sendiri dari mana gitu, kalau bukan dari pasangan sendiri gitu. Betul. Cuma intinya cuma satu sih kalau pesan dari gua, ketika lu mencintai seseorang, asik Quotes hari ini quotes hari ini coy, ketika lu mencintai seseorang, cintailah sewajarnya, jangan berlebihan. Karena yang berlebihan kayak gula ya. Iya, maksudnya kadang manis, kadang bikin sakit. iya, karena udah banyak nih kejadiannya, entah cewek atau cowok yang mungkin mencintai terlalu berlebihan, jadi ketika putus ataupun emang ketika belum berjodoh pasti ngerasain yang namanya sakit hati banget. Kalau gue sih pribadi, gue pernah sekali merasakan itu, makanya gue belajar dari situ gue amati, oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata karakter atau dunia percintaan dan dunia perbucinan harus seperti ini. Oke, mantep banget tuh quotesnya. Jadi cinta aja. Apa tadi? Cintailah sewajarnya gitu. Jika kalian mencintai seseorang, cintailah dengan sewajarnya. Quotes hari ini nanti ada mau dicantum bagian. Oh iya Div, kayaknya gue sering denger nih, kayaknya Divani sering nulis novel yang berkaitan dengan percintaan. Astaga gitu. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya benar, tapi cuma di Wattpad. Oh di Wattpad. Judulnya apa tuh, nggak boleh tahu tuh isi. Sedikit cuplikan atau bocoran tentang isi Wattpadnya. Jadi insya Allah di bulan Desember ini gue bakal kembangin novel gue yang sebenarnya Rul itu bakal dikembangkan Desember. Insya Allah gue lagi nyari penerbitnya sih, saya penerbit lagi. Rul itu kayak gue sedikit kayak sensitif gitu dengan itu. Mungkin nanti ada apa namanya segmen ataupun video lagi mengenai pembahasan kenapa lu bisa mengambil judul itu kali ya. Aduh, siap. Iya dong, pasti ada inspirasi dari mana. Kan orang nggak langsung menemukan tema ataupun judul, pasti yang namanya penulisan buku harus ada inspirasi ya. Betul. Gue jadi penasaran nih Div. Kayaknya langsung baca aja deh gitu. Gue jadi promosi di sini gue. Pasti gue jadi promosi oke. Kayaknya udah lumayan juga gitu. Iya udah lumayan lama ya kita ngobrol. Tapi sebenarnya banyak sih yang mau dibahas tentang percintaan, karena tentang percintaan itu bakal nggak ada habisnya. Kayak emas gitu, nggak? Semakin lama tuh semakin banyak banget gitu. Benar. Intinya kalau lu memahami atau lu nggak mau jadi korban fuckboy, lu harus banyak pengalaman dulu. Tapi pengalaman itu jangan jadikan orang lain untuk menjadi korban, tapi jadikan diri lu sendiri itu menjadi apa ya? Menjadi analisis lu sendiri gitu kan. Itu lagi tuh. Kayaknya dia udah pengalaman banget, nggak salah kalau udah pensiunan di sini. Aduh, mohon maaf ya, fuckboy ataupun korban-korban yang udah pernah merasa. Gak ada maksud gitu loh, karena gue kan tipikal orang yang sendiri sedikit curhat ya, Div. Ya. Gue tipikal orang yang sebenarnya agak cuek. Ketika gue dicuekin sama cowok atau apa, kalau nggak ada kepentingan gue nggak akan balas sih. Maksudnya kalau mungkin bertambahnya usia ya. Kalau misalnya zaman sekarang cuma ditanya, kamu belum, udah ini belum. Menurut gue itu hal yang apa sih? Udah keseharian kita, lu makan, lu enggak gitu kan ya, maksudnya
urusan lu, maksudnya urusan kita juga udah tahu kewajiban kita. Betul. Gitu loh. Jadi nanya gini, Kecuali nih, Div. Lu nanya udah makan, terus kalau gue jawab belum, ya udah ya aku beliin. Nah itu mah nggak apa-apa ya. betul. Ini cuma nyuruh makan Atau doang. ngajak jalan ngajak keluar, itu betul. Nah. Satu, jangan ngomongin cewek-cewek kalau misalkan diajak makan angin doang. Nah, bener banget tuh. Ya mungkin kalau sekarang juga banyak cowok yang ngomong, ya lah cewek sekarang mah kebanyakan matre gini. Lu gimana ya definisi cowok please? Ya Lu begini, jangan bukan ngomong kayak sombong atau gimana, tapi pada dasarnya cinta itu emang bukan mengenal materi. Benar. Tapi di saat kalian berjuang itu juga hanya bukan dengan kata-kata, tapi dengan buktikan dengan perilaku kalian. Jangan bilang buktian. Ya gue sebagai cowok jangan bilang matre lu gitu. Enggak seharusnya kalian menjudge satu perempuan yang kalian sayang. Gue pengen nanya nih, lu sering nggak dengar kalau misalnya cewek diajak makan atau diajak jalan pasti bilangnya makan apa terserah? Pernah kan? Pernah. Terus gimana tanggapan lu? Kenapa dia bilang terserah? Ada lu tau nggak kenapa dia bilang terserah? Gue tahu. Kenapa? Karena biar kita yang langsung peka untuk menawarkan. Bukan. Oh bukan. Ini Bukan. Ada dua kemungkinan nih kenapa cewek itu jawaban terserah. Satu, dia itu mengondisikan dengan budget yang lu kalian. punya. Betul. Jadi ketika si cewek ini minta misalnya, lu cuma punya budget dikit kecil gitu, tapi si cewek ini mintanya yang High makanan class, yang ya. high class gitu kan. Nah itu kan nggak balance nih. Yang ada nanti lu malu sendiri gitu dan lu bakalan diem seribu bahas sendiri dan nggak mungkin kan lu minta bayarin cewek juga kan gengsi, tapi memang ada juga cowok yang memang minta bayarin di cewek itu ada gitu kan. Cuman kan kebanyakan juga cowok kan gengsi dong kalau minta dibayarin. Nah itu kenapa cewek selalu jawabannya terserah, hanya menentukan atau mengikuti ya lu yang lu punya budget berapa gitu. Betul banget. Tapi kalau menurut gue sih kalau cowok yang paham ya dia ketika si ceweknya mau makan apa ataupun mau beli apa gitu kan, ya dia welcome aja gitu kan. Gue paling nggak suka ketika cowok terutama mau ngajak cewek makan atau ngajak cewek shopping tapi harus minjem duit sama teman-temannya. Wah itu gue udah dari situ udah ilfil banget gitu asli. Betul. Jadi sesuaikan budget kalian lah. Benar, sesuai budget. Pacaran boleh sih menurut gue, tapi sesuaikan dengan gaya, dengan apa ya, Lifestyle kalian gitu. Iya, lifestyle kalian, jangan yang terlalu dibilang Class. harus boleh, tapi kan jangan yang terlalu high class. Kalau emang dasarnya lu biasa aja. Betul. Sederhana itu lebih bagus guys. Betul, karena wanita yang akan kalian bahagiakan itu pasti akan menerima kalian apa adanya. Karena istilahnya sayang itu memang universal, tapi cinta itu juga perempuan udah satu cinta dengan kalian para cowok. Dan sebaliknya jagalah cinta itu karena cinta itu satu. Nggak seperti sayang sama ibu, adik. Benar. Karena sayang itu universal. Oke? Nah ini banyak juga nih di cowok-cowok yang ketipu sama lifestyle jangan ketipu sama sosial media ya, maksudnya jangan ketipu sama postingan-postingan kita yang terlihat keren, terlihat Hedon gitu ya. yang hedon. Pasti cowok tuh kebanyakan nih pada minder. Awalnya kita pada minder kalau ketemu ih kayaknya nih orang seleranya tinggi nih ini padahal enggak cuy. Ini contohnya dikasih gimana sih? Padahal enggak, gue lebih suka orang yang sederhana, asal dia berkata jujur, dia bisa ngambil hati keluarga juga. Kalau menurut gue satu yang paling penting, attitude itu gue yang paling satu gue nilai. Ketika cowok misalnya ketemu sama gue baik, ketemu sama keluarga itu attitude-nya kurang baik, itu gue langsung ilfil. Mungkin kalau sekarang cowok nggak punya duit, cewek langsung ilfil. Kalau gue nggak lebih ke situ, kalau gue nggak lebih ke materi, karena materi bisa dicari ya cuy. Tapi lebih kepada attitude. Karena kenapa attitude? Istilahnya attitude sifat atau karakter itu kan udah tertanam di diri dia. Ketika kita sudah berumah tangga sama dia, itu kita nggak bisa merubah sifat itu. Jangan berharap sifat itu bisa berubah. Hanya diri dia sendiri yang bisa berubah. Berjuang lebih bersama-sama tuh lebih menyenangkan istilahnya gitu ya. Kayaknya kita udah di akhir segmen nih. Bener, udah berasa banget ya. Berasa banget gitu, udah 34 menit gitu tuh bincang nih sama pensiunan Park. Tadi juga udah dapet quotes-quotesnya, udah dapet saran-sarannya gitu, dan bagi kalian untuk para cewek gitu dan juga para cowok nih, kalian tuh dari tadi udah disebutkan gitu. Kan nanti gue ngundang pensiunan fuckboy untuk jadi duetnya dia nih. Benar. Oke, nanti seru juga ya kalau pensiunan fuckboy sama fuckgirl duet gitu ya. Itu debat gak akan ada habis. Betul, pokoknya pantengin terus nih di channel Ngopi ala RK di Rumah Kenyang, saksikan video-video selanjutnya dan
hari ini kayaknya cukup ya. Cukup lah. Cukup lah. Oke, ingat pesan-pesannya, ingat quotes-quotesnya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.